Halo semuanya, kali ini aku akan membagikan inovasi dari suatu proyek yang berjudul Inovasi Produk Sabun Cuci Tangan Alami dalam Pemberdayaan Tanaman Lempuyang. Nah, kalian semua pasti nggak tahu kan, lempuyang itu apa sih? Lempuyang itu merupakan sejenis rempah-rempah yang memiliki berbagai khasiat. Secara umum, lempuyang dibedakan menjadi 3 spesies. Yang satu adalah lempuyang gajah, yang kedua adalah lempuyang emprit atau pahit, dan yang ketiga lempuyang wangi. Di Indonesia sendiri, lempuyang lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional, khususnya sebagai bahan pembuatan jamu, bumbu masak, dan tanaman hias. Nah, kegunaannya sendiri itu apa sih? Lempuyang sendiri itu merupakan bahan rhizome yang digunakan sebagai antipiretik, antiinflamasi, anti-ulcer, analgesik, dan juga antimikroba. Yang dimana pada tanaman itu sendiri diteliti memiliki kandungan alkaloid, saponon, flavonoid, polifenol, dan essential oil. Nah, ini merupakan tampilan dari tanaman lempuyang itu sendiri. Bisa dilihat untuk tampilan luarnya itu teksturnya agak sedikit kasar dan juga warnanya warna ke ungu agak sedikit merah muda, dan jika kita remas itu akan mengeluarkan cairan berwarna bening yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan sabun cuci tangan alami. Nah, sabun cuci tangan alami dengan bahan dasar sederhana ini nantinya akan menggunakan sari ekstrak bunga lempuyang yang mengeluarkan cairan berwarna bening, licin, dan berbau agak sedikit aroma jahe yang nantinya digunakan sebagai salah satu pembuatan sabun cuci tangan alami. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama, kita memerlukan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan ada wadah, lalu gelas ukur, panci yang berbahan dasar enamel atau stainless steel, lalu spatula, sarung tangan, termometer, dan yang terakhir kompor. Untuk bahannya sendiri, yang pertama adalah yang pastinya kita perlu sari lempuyangnya itu sendiri, lalu senyawa potasium hidroksida, lalu minyak nabati, dan yang terakhir ada aquades. Nah, langkah-langkah pembuatannya yang pertama, siapkan wadah untuk digunakan dalam proses pencampuran. Yang kedua, masukkan aquades ke dalam wadah, lalu tambahkan senyawa potasium hidroksida secara perlahan sambil terus diaduk menggunakan spatula. Yang ketiga, panaskan minyak nabati menggunakan panci stainless steel atau enamel, menggunakan api sedang dan pastikan minyak nabati tidak sampai mendidih. Lalu yang keempat, lakukan pengecekan suhu pada minyak nabati, dan jika sudah mencapai suhu 40-50 derajat Celcius, matikan api kemudian tuangkan larutan potasium hidroksida ke dalam minyak nabati sambil terus diaduk. Yang kelima, aduk terus campuran tersebut sampai mencapai titik kental yang diinginkan. Dan yang terakhir, tuangkan sabun cair yang sudah jadi ke dalam wadah penyimpanan dan biarkan dingin sampai benar-benar mengental. Nah, hasil dari inovasi itu sendiri nantinya bisa menjadi suatu ide usaha yang merupakan inovasi terbaru karena untuk bahan-bahannya sendiri itu bahan-bahan yang jarang digunakan dan menggunakan bahan-bahan alami. Lalu dalam pembuatannya itu sendiri ditemukan trial dan error untuk menciptakan suatu hasil yang nantinya bisa digunakan. Dan yang selanjutnya adalah setelah produknya jadi, bisa diberikan sampel kepada konsumen dan nantinya akan ada survei untuk hasil yang didapatkan. Nah, kalian semua pasti penasaran kan? Nanti ingin mencoba. Semoga hasilnya
bisa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan selamat mencoba.